Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Green Street Hooligan 3 yang pastinya akan sangat membrutalkan. Bercerita tentang seorang mantan ketua gangster sekaligus pelatih tinju yang adiknya dihabisi oleh para begundal. Film ini akan dibuat tambah seru karena pemeran utamanya adalah Scott Adkins. Hingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah tempat latihan tinju yang berada di Irlandia. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pelatih sekaligus pemilik tempat latihan tinju tersebut yang bernama Danny. Kala itu Danny didatangi oleh dua preman kampung yang berniat meminta jatah keamanan. Akan tetapi Danny yang tidak butuh keamanan dari kedua preman tersebut tentu ia pun menolak hingga terjadi baku hantam. Malam harinya saat dikontrakan, Danny tidak lupa menyaksikan pertandingan klub bola kesayangannya yaitu West Ham United. Terungkap fakta kalau sebenarnya Danny ini adalah berasal dari London yang mempunyai usaha di Irlandia, yaitu membuka tempat latihan tinju sekaligus menjadi pelatihnya. Go on, say yes! Adegan berpindah ke London dan di sini kita diperkenalkan dengan adik Danny yang merupakan ketua supporter West Ham United yang diberi nama Green Street. Ketika pertandingan West Ham telah selesai, adik Danny memimpin pasukan untuk tawuran dengan supporter musuh bebuyutan mereka. Namun sayangnya di tengah tawuran antar supporter itu, adik Danny harus tewas sebab terkena hantaman sajam. Di balik itu terlihat Danny yang masih terlelap tidur, ia pun harus terbangunkan oleh telepon dari sang ibu. Sang ibu mengatakan kalau adik Danny telah tewas hingga sekarang juga Danny harus pulang ke London. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Danny segera berkemas untuk pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Danny sempat mengingat kenangan masa-masa indah bersama dengan adiknya. Danny juga sangat menyayangi sekali si adik, apalagi itu adalah saudara satu-satunya. I love you, brother. Singkat cerita, Danny telah sampai di London dan ia langsung memeluk sang ibu. Danny hanya bisa meminta maaf karena selama ini ia tidak mampu melindungi si adik. Tak lama adik Danny pun dimakamkan. Terlihat Danny yang hanya bisa menahan tangisan sambil berjanji kepada diri sendiri kalau ia akan mencari si pelaku untuk membalas dendam. Selesai acara pemakaman, Danny kembali ke rumah untuk melakukan tahlilan. Di sini Danny dihampiri oleh sahabat lamanya yang bernama Victor. Dan ia pun langsung mengucapkan bela sungkawa kepada Danny. Kemudian Victor berjanji kalau dirinya akan membantu Danny menemukan pelaku yang telah menghabisi si adik karena ternyata Victor ini merupakan seorang polisi. Di waktu yang sama, Danny didatangi oleh dua rekan mendiang adiknya yang bernama Gilly dan Big John. Mereka berdua mengajak Danny pergi ke markas mereka untuk membicarakan tewasnya si adik. Namun Danny menolak karena ia harus ikut tahlilan mendiang si adik dulu. Selesai acara tahlilan, Victor si polisi sahabat Danny memberitahu kalau adik Danny telah menjadi ketua dari supporter West Ham United yang bernama Green Street. Setiap kali West Ham bertanding, para supporternya pasti melakukan tawuran dengan supporter yang menjadi lawan West Ham. Pihak kepolisian akan sulit mencari pelaku pembunuh adik Danny, sebab si adik tewas ketika tawuran.
Jalan satu-satunya untuk menemukan si pelaku yaitu Danny harus bergabung dengan Green Street lalu mengikuti segala kegiatannya. Mendengar hal tersebut, Danny pun akan memikirkan lagi hal itu. You want me to lock up who did it? Malam harinya Danny melihat sang ibu yang terus menangis sambil memeluk foto si adik. Danny juga sempat melihat foto dirinya dengan si adik sebelum ia pergi ke Irlandia. Setelah berpikir cukup lama dan mengingat kenangan bersama mendiang si adik, akhirnya Danny pun memutuskan untuk menerima saran dari Victor, yaitu bergabung dengan Green Street supporter West Ham. Keesokan harinya terlihat Danny mendatangi salah satu bar yang menjadi markas Green Street. Ketika di dalam, banyak sekali anggota Green Street yang terkejut dengan kedatangan Danny. Mereka semua takut kalau Danny akan menyalahkan atas kejadian tewasnya si adik. Di waktu yang sama, Danny didatangi oleh Gilly dan Big John, si rekan mendiang adiknya. Di sini Gilly bertanya apakah kedatangan Danny untuk menyalahkan mereka. Danny menjawab tidak, sebab kedatangannya ke sini untuk bergabung dengan mereka. Bahkan Danny juga mengajak mereka untuk tawuran lagi melawan supporter Tottenham setelah pertandingannya melawan West Ham United. Mendengar hal tersebut, semua orang di sana langsung bersorak-sorai karena sekarang mereka mempunyai pengganti mendiang si adik yaitu Danny. Sore harinya pertandingan West Ham dan Tottenham pun selesai. Ketika semua supporter bubar, Danny langsung saja membuat onar dengan menghajar satu supporter Tottenham menggunakan botol. Alhasil suasana menjadi ricuh dan sayangnya Danny harus ditangkap oleh polisi. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba para polisi itu melepaskan Danny lalu memintanya agar segera pergi. Ternyata itu semua adalah bantuan dari Victor, sahabat Danny, yang meminta para polisi tersebut melepaskan Danny. Kemudian Danny berjalan sendiri untuk menuju bar markas Green Street. Sesampainya di sana, terlihat hanya ada si pelayan bar yang ternyata bernama Molly. Karena semua orang-orang masih berada di stadion. Danny pun mengajak Molly berkenalan dan tampaknya mereka berdua saling menyukai. 1 jam kemudian terlihat Danny yang sedang mengobrol dengan Gilly. Di sini Gilly sangat yakin kalau supporter Tottenham akan menyerang markas mereka setelah apa yang tadi Danny lakukan. Namun Danny sama sekali tidak takut dan ia sangat menunggu kehadiran mereka. Tak lama benar saja apa yang Gilly katakan. Karena para supporter Tottenham datang untuk menyerang hingga terjadilah tawuran. Pada akhirnya berkat bantuan dari Danny, supporter Green Street dapat memenangkan tawurannya dengan supporter Tottenham. Mereka semua pun langsung merayakan kemenangannya di bar sekaligus markasnya. Di sini semua orang sangat menyukai Danny karena kehebatan dan keberaniannya. Bahkan mereka sampai mengangkat Danny sebagai ketua baru, yaitu menggantikan mendiang adiknya. Tak berselang lama Danny yang menyukai Molly, si pelayan bar, ia memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan besok malam. Molly juga yang menyukai Danny, tanpa keberatan ia menerima tawaran dari Danny. Saat dalam perjalanan pulang, Danny bertemu dengan Victor, si polisi sahabatnya. Di sini Victor meminta Danny agar sebaiknya jangan terlalu brutal karena misi Danny hanyalah menemukan siapa pembunuh adiknya. Danny menjawab jika ia harus totalitas karena jika tidak begitu sampai kapanpun ia tidak akan pernah menemukan si pembunuh adiknya. Pagi harinya Danny pergi ke tempat latihan tinju langganannya dahulu. Di sini Danny berlatih sangat keras demi menjaga kebugaran tubuhnya.
Malam harinya Gilly dan yang lain mengajak Danny untuk mengunjungi suatu tempat di mana para supporter musuh berkumpul. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali orang yang seperti sedang taruhan sambil melihat tawuran antar supporter. Ternyata tempat itu dikhususkan untuk tawuran para supporter Liga Inggris. Sehingga nantinya mereka tidak akan lagi tawuran di jalan atau di depan stadion. Semua ini baru saja disepakati oleh masing-masing ketua dari supporter demi menghindari polisi dan yang lainnya. Panitia akan membuat turnamen tawuran dan pemenangnya akan mendapat hadiah cukup besar. Hanya Green Street lah yang belum mendaftar sehingga Danny sebagai ketua baru langsung mendaftarkannya. Malam ini adalah pertarungan antar supporter Tottenham melawan supporter Millwall FC. Diberitahu kalau supporter Millwall ini adalah musuh bebuyutan Green Street, bahkan adik Danny tewas saat tawuran dengan supporter Millwall. Tak lama supporter Millwall memenangkan tawuran tersebut dan ini dia ketuanya yang bernama Mason. Kemudian Mason menghampiri Danny sambil mengatakan jika ia akan menunggu Danny di turnamen berikutnya. Danny menjawab kalau dirinya sangat menunggu momen itu dan ia juga akan segera menemukan pelaku yang telah menghabisi adiknya. Sepulangnya dari sana, Danny mendatangi Molly si pelayan bar karena sebelumnya mereka telah janjian untuk berkencan. Hingga saat bertemu totong Danny yang sudah lama tidak diasah pun, ia langsung mengajak Molly beraha-aha. Pagi harinya terlihat Danny yang sedang mengajak satu persatu anggota Green Street untuk berolahraga. Danny melakukan hal tersebut supaya fisik mereka menjadi kuat untuk bisa memenangkan turnamen tawurannya. Tidak cukup sampai di sana, Danny membawa mereka semua ke tempat latihan tinju. Lalu ia melatihnya dengan sangat keras. Go on, son. Get it up there. One more. Now what you want to do is jab cross, hook, bang around, son. Then back up, do this. Bend your knees, plant your feet. Don't fucking push it. Snap it. Fucking antenatal class. Malam harinya terlihat Danny dan yang lain sedang menongkrong di bar sekaligus markasnya. Di sini Danny tidak memperbolehkan mereka minum yang aneh-aneh selain jus dan air putih. Ternyata beberapa jam lagi mereka akan bertarung dengan supporter Newcastle sebagai turnamen pertama mereka. Danny bertanya kepada Gilly apakah supporter Newcastle terlibat dalam kematian si adik. Gilly menjawab tidak karena saat si adik Danny tewas mereka sedang tawuran dengan supporter Millwall yang diketuai oleh Mason. Sebelum pergi ke acara turnamen, Danny menyempatkan untuk bertemu dulu dengan Victor. Di sini Danny memberitahu Victor kalau sekarang semua supporter Liga Inggris sedang mengikuti turnamen tawuran yang diadakan di bawah tanah. Di sana juga banyak orang besar yang ikut taruhan demi menggandakan uangnya. Kemudian Danny mengatakan kalau ia sudah mengantongi satu nama sebagai dalang yang telah menghabisi adiknya yaitu Mason. Namun Danny belum mempunyai bukti kuat sehingga ia tidak bisa langsung membalaskan dendamnya. Tak berselang lama Danny pun pergi ke tempat bawah tanah untuk memulai turnamen pertamanya. Terlihat di sana banyak sekali orang yang bertaruh antara Green Street melawan supporter Newcastle. Hingga tanpa menunggu lama pertarungan pun dimulai. Sayangnya dalam turnamen pertamanya ini Green Street harus kalah. Namun itu tidak membuat Danny menjadi patah semangat.
Dalam keadaan muka bonyok, Danny menyempatkan diri untuk menemui Molly di rumahnya. Danny juga membawa seikat bunga yang membuat Molly meleleh dan terjadi lagi hal-hal yang sangat diinginkan. Keesokan harinya Danny melatih lagi fisik semua anggotanya dari mulai jogging, gym, dan berlatih tinju. Semua itu Danny lakukan supaya mereka bisa memenangkan turnamen berikutnya dan sampai nanti bertemu dengan musuh bebuyutan mereka yaitu supporter Millwall. Come on, Gilly. Malam harinya turnamen kembali dimulai. Kali ini Green Street harus berhadapan dengan supporter Coventry dan inilah aksinya. Berkat latihan yang sangat keras, akhirnya Green Street dapat mengalahkan Coventry. Laga selanjutnya kini Green Street harus menghadapi Everton. Green Street pun dapat memenangkan lagi pertempurannya. Hari berikutnya, supporter West Ham atau Green Street harus berhadapan dengan supporter Arsenal. Lagi-lagi mereka dapat memenangkan pertempuran sehingga peringkatnya semakin naik ke atas. Selesai bertempur, semua anggota Green Street merayakan kemenangan mereka dengan berpesta di markas sembari menyanyikan yel-yel. Keesokan harinya Green Street harus berhadapan dengan supporter Swansea hingga inilah aksinya. Karena mereka sudah sangat kuat, akhirnya Green Street dapat mengalahkan Swansea dengan cukup mudah. Kemudian Danny CS menonton pertempuran antara supporter Millwall berhadapan dengan supporter Chelsea. Terlihat di sana Mason, si ketua supporter Millwall, yang sangat kejam. Sehingga membuat Danny semakin yakin kalau Masonlah orang yang telah menghabisi adiknya. Hari berikutnya kini Green Street harus berhadapan dengan supporter Manchester dan inilah pertarungannya. Di tengah pertarungan terlihat ada Mason yang menyaksikan. Hingga ia pun dibuat sedikit gemetar tatkala melihat kehebatan Danny. Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Green Street sehingga masuk ke final dan akan berhadapan dengan Millwall. Hari berikutnya Molly tak sengaja melihat Danny yang sedang mengobrol asik dengan Victor. Terlihat Molly yang sangat marah lalu pergi ke barnya. Tak berselang lama Danny datang ke bar namun Molly langsung mengusirnya. Ternyata sekarang Molly menganggap Danny sebagai pengkhianat yang telah membocorkan semua informasi Green Street kepada Victor si polisi. Danny bersumpah jika dirinya dekat dengan Victor bukan karena menjual informasi, melainkan Victor adalah sahabatnya dari kecil. Can't be with someone that I don't trust. Saat keluar dari bar, Danny dihampiri oleh Mason yang meminta Danny agar masuk ke dalam mobilnya. Namun jelas Danny menolak karena Mason adalah musuh bebuyutannya. Kemudian Mason mengatakan kalau ia mempunyai bukti nyata tentang siapakah orang yang telah menghabisi adik Danny. Alhasil Danny pun mau masuk ke dalam mobil Mason. Di sini Mason menunjukkan foto Gilly yang sedang memegang jasad adik Danny saat di lokasi kejadian. Mason mengatakan kalau pembunuh adik Danny sebenarnya adalah Gilly, sahabatnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, jelas saja Danny langsung murka dan mendatangi Gilly yang sedang latihan tinju. Sesampainya di sana, Danny langsung menghajar Gilly habis-habisan sambil bertanya kenapa Gilly menghabisi adiknya.
Beruntung Danny dapat dilerai oleh Big John, rekan Gilly dan si pelatih tinju. Kemudian Gilly bersumpah kalau dirinya tidak pernah menghabisi adik Danny dan itu semua hanyalah fitnah. Gilly menjelaskan saat kejadian adik Danny begitu percaya diri bisa mengalahkan supporter Millwall yang padahal mereka kalah jumlah. Hingga akhirnya adik Danny harus dihajar habis-habisan oleh Mason sampai membuatnya tewas. Setelah itu Gilly dipaksa oleh Mason untuk tersenyum sambil memegang jasad adik Danny lalu Mason memfotonya. Itulah alasan kenapa Gilly tidak memberitahu Danny dari awal kalau orang yang telah menghabisi adiknya adalah Mason. Karena Mason mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika Gilly mengadu tentang kejadian itu kepada siapapun. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Danny percaya lalu meminta maaf karena telah menghajar Gilly. Adegan berpindah kepada Victor, si polisi sahabat Danny yang sedang frustasi karena baru saja ia dipecat dari kepolisian. Tak lama Danny mendatangi Victor lalu mengatakan jika sekarang ia sudah mempunyai bukti kalau Masonlah orang yang telah menghabisi adiknya. Danny meminta bantuan kepada Victor agar ia mau ikut bertempur nanti malam supaya tim Mason dapat dikalahkan. Victor yang sudah tidak menjadi polisi lagi, tanpa pikir panjang ia pun mengiyakan permintaan Danny. Singkatnya malam hari pun tiba. Kini final turnamen antara Green Street melawan supporter Millwall akan segera dimulai. Terlihat Danny CS yang sudah sangat siap untuk melawan supporter Millwall yang diketuai oleh Mason. Sebelum bertanding, Mason sempat menjatuhkan dulu mental Victor beserta Danny. Namun mereka malah tambah semangat hingga terjadilah pertempuran. Di suatu waktu Danny terus dihajar habis-habisan oleh Mason bahkan sampai membuatnya tak berdaya. Dirasa sebentar lagi Danny akan berhasil dihabisi, Mason mengakui kalau dirinya adalah orang yang telah menghabisi adik Danny. Sekarang Mason juga akan menghabisi Danny dengan cara diinjak percis seperti apa yang ia lakukan dulu kepada adik Danny. Mendengar hal tersebut seketika membuat Danny menjadi bangkit lalu balik menyerang Mason. Dengan penuh amarah, Danny menghajar Mason sampai membuatnya babak belur. Namun tak berselang lama, polisi berdatangan hingga mereka semua pun harus ditangkap. Alhamdulillahnya Danny berhasil lolos karena ia terbukti tidak bersalah. Sementara Mason akan ditangkap untuk dihukum seberat-beratnya karena sudah terbukti telah menghabisi adik Danny. 2 hari kemudian terlihat Green Street yang sedang merayakan kemenangan mereka di bar sekaligus markasnya. Yang tadinya hanya berpura-pura demi menyelidiki kasus kematian adiknya, kini Danny telah nyaman dan memutuskan untuk selamanya bergabung dengan Green Street. Tak lupa Danny juga memberi pengumuman kalau sebentar lagi ia akan menikahi Molly. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.